An Abi Abbas Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa habbani an-nas faqala izhad fid dunya yuhibbukallah wa zahada fi ma indan nas yuhibbukan nas. Dari Abu Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang jika aku kerjakan, Allah dan manusia akan mencintaiku. Maka beliau bersabda, juhudlah terhadap dunia maka engkau akan dicintai Allah, dan juhudlah terhadap apa manusia maka engkau akan dicintai manusia. Hadis hasan riwayat Ibnu Majah dan lainnya dengan sanad hasan. An Abi Sa'ad bin Sinan Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Dari Abu Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan atau mudarat. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta lainnya dengan cara musnad. Juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah. Dia tidak menyebutkan Abu Sa'id, akan tetapi hadis ini memiliki jalan-jalan yang saling menguatkan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law yu'tan nasu bid'awahum la'adda'a rijalun amwala qaumi wa dima'ahum lakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya setiap pengaduan manusia diterima, niscaya setiap orang akan mengadukan harta suatu kaum dan darah mereka. Karena itu, agar tidak terjadi hal tersebut, maka bagi pendakwa agar mendatangkan bukti dan sumpah bagi yang mengingkarinya. Hadis hasan riwayat Baihaqi dan lainnya yang sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain. An Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa lisanihi fa illam yastati' fa qalbihi wa dzalikum ad'aful iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka tolaklah dengan hatinya, dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la baydakum ala ba'di wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yadkhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marwat bihasabi imri'in minasyarri ay yahkira akhahul muslim. Kullul muslimi 'alal muslim haram
damuhu wa maluhu wa irduhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah, dan saling memutuskan hubungan. Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak menjalimi dan mengabaikannya, tidak mendustakannya, dan tidak menghinanya. Takwa itu di sini seraya menunjuk dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man fasa'am mu'min kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa may yassara ala mu'siri yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillahi yatluna kitaballahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalta alaihim sakinatu wa ghasyiyatuhum rahmah wa haftahumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a fi amalihi lam yusri' bihi nasabuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyelesaikan kesulitan seseorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat. Dan mereka dikelilingi malaikat serta Allah subur-subur mereka kepada makhluk di sisinya. Dan siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Muttafaq alaih. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarauhi arwab bihi tabaraka wa ta'ala inna Allah katabal hasanati wasayyi'at thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu asyrata hasanati ila sab'i mi'ati dif'in ila ad'afin katsirah wa in hamma bisayyi'ati falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilha katabaha Allahu sayyi'atin wahidah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dia riwayatkan dari Rabb-Nya yang maha suci dan maha tinggi, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskan hal tersebut. Siapa yang ingin melaksanakan kebaikan kemudian dia tidak
mengamalkannya, maka dicatat di sisinya sebagai satu kebaikan penuh. Dan jika dia berniat melakukan dan kemudian melaksanakannya, maka Allah akan mencatatkannya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan hingga kelipatannya yang banyak. Dan jika dia berniat melaksanakan keburukan, kemudian dia tidak melaksanakannya, maka baginya satu kebaikan penuh. Sedangkan jika dia berniat kemudian dia melaksanakannya, Allah mencatatnya sebagai satu keburukan. Riwayat Bukhari dan Muslim dalam kedua sahihnya dengan redaksi ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb wa man taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbuh fa idza ahbabtuhu kunta sam'ullahi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adani la'u'izanna. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, siapa yang mau memusuhi waliku, maka telah aku umumkan perang terhadapnya. Tidak ada takarubnya seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan atasnya. Dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, perkara-perkara sunnah di luar dari yang fardu, maka aku akan mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakan untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan, dan jika dia minta perlindungan dariku, niscaya akan aku lindungi. Riwayat Bukhari. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawaza li an ummati khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan umatku karena aku disebabkan beberapa hal, kesalahan, lupa, dan segala sesuatu yang dipaksa. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi dan lainnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala kun fit dunya ka'annak gharibun aw 'airu sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tantadhiris subah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundak saya seraya bersabda, hiduplah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau pengembara. Ibnu Umar berkata, jika kamu berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari, dan jika kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Gunakanlah kesehatanmu untuk persiapan saat sakitmu, dan kehidupanmu untuk kematianmu. Riwayat Bukhari. An Abi Muhammad Abdillah bin Umar bin Aus radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadakum hatta yakunu hawa'u taba'i lima ji'tu bih.
Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman di salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih dan kami riwayatkan dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Hadis ini tergolong dhaif. Lihat Qawaid wa Faid minal Arba'in An-Nawawiyah karangan Nazim Muhammad Sultan halaman 355, Mishkatul Masahibi Tahrij Syekh Al-Albani hadis nomor 167 1 Jami' Al-Wal Hakim oleh Ibnu Rajab. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala ya bani Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ya bani Adam law balagat zunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu lak ya bani Adam innaka law ataitani bi qurabil ard khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'an ataituka bi qurabiha maghfirah. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan memohon kepadaku, maka akan aku ampuni engkau. Aku tidak peduli berapapun banyaknya dan besarnya dosamu. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sebanyak awan di langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni engkau. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dan tidak menyekutukan aku sedikit pun, maka akan aku temui engkau dengan sepenuhnya itu pula ampunan. Riwayat Tirmidzi, dan dia berkata hadisnya hasan sahih.